Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program KKN UNY 2021 di bagian program kursus musik online. Nah, pada program kursus musik online ini yang akan kita bahas pada konten kali ini adalah bagaimana tips dan trik cara berlatih kita untuk pemula ya. Nah, bagaimana videonya, saksikan keseruannya dan mari kita simak di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada gitar. Nah, pertama kali yang kita pikirkan, bagaimana sih step by stepnya cara pertama kali kita belajar gitar ini, apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang kita prioritaskan untuk kita pelajari itu apa sih gitu. Nah, di sini di video ini akan kita bahas bareng-bareng ya bagaimana caranya. Nah, simak terus ya. Nah, untuk step yang pertama itu adalah sebaiknya kita untuk pertama kali saat akan belajar gitar itu mempelajari seluruh kunci dasar. Kunci dasar itu totalnya ada 7 ya. Kalau dari nada dasar C, mulai dari C sebagai Do, kemudian D minor, kemudian ada E minor, kemudian ada F mayor, kemudian ada G mayor, dan terakhir ada A minor, dan terakhir lagi ada B diminis. Tapi ini nanti dulu ya, dari C mayor sampai A minor. Semuanya itu harus kita hafal satu persatu. Mulai dari kunci C misalnya, C terdiri atas nada C, E, G, kemudian D minor terdiri dari nada apa saja, sampai dengan A minor terdiri dari nada apa saja, harus kita pelajari dengan benar supaya nanti ketika proses pembelajarannya itu bisa lebih lancar. Nah, teman-teman bisa mungkin mempelajari dulu letak-letak akornya seperti apa. Nah, kurang lebih untuk C seperti ini, kemudian untuk D minor seperti ini, kemudian sampai E, kemudian F, G, dan A minor. Itu semua harus dipelajari dulu. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, langkah yang kedua itu adalah menentukan posisi gitar yang pas dengan tubuh kita, misal. Nah, beda gitar ukurannya bisa berbeda-beda. Kemudian faktor dari si pemain itu sendiri juga bisa menentukan. Nah, kita bisa menentukan seperti apa sih kira-kira cara memegang gitar yang pas. Itu tiap orang bisa merasakan kenyamanannya masing-masing. Setelah kita menentukan posisi yang pas, selanjutnya adalah kita untuk belajar tuning. Nah, untuk tuning itu bisa menggunakan aplikasi ya teman-teman. Kalau di Play Store itu mungkin ada seperti Pitch Lab atau mungkin Pitch Laboratory, itu masih banyak sekali untuk aplikasi-aplikasi untuk tuning. Nah, untuk nada-nadanya, untuk tuning itu mulai dari senar nomor 1 yang bagian bawah. Ini nada E, kemudian senar nomor 2 itu diisi dengan nada B. Kemudian senar berikutnya yang senar 3 itu diisi dengan nada G. Kemudian nomor 4 G, dan nomor 5 A, dan terakhir nomor 6 E. Penentuan nada-nada ini menjadi penting karena apa? Karena nada pada senar yang kita miliki ini akan menentukan akor yang akan kita mainkan. Jadi penjarian nadanya itu akan sangat berpengaruh. Setelah kita mengerti cara tuning dari gitar ini, selanjutnya kita harus belajar untuk memetik gitar. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini. Kita tempatkan jari ibu jari, kemudian ada 3 jari, yaitu jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Pertama, ibu jari digunakan untuk memetik 3 senar terakhir, yaitu senar bass nomor 4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang 3 jari terakhir itu digunakan secara berurutan, jari-jari manis sampai jari telunjuk itu untuk senar nomor 1 sampai 3. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan, mungkin suaranya seperti ini. Mungkin bisa latihan secara berulang-ulang untuk memetik ini sampai benar-benar lancar ya. Jadi saya dulu juga merasakan kaku awalnya, tapi setelah dicoba secara berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang, nanti kelak akan lancar dan tangan kita menjadi terbiasa dengan posisi senar itu sendiri.
Oke, itu step yang nomor 4 ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu melatih memori otot tangan. Jadi kita sudah tahu akornya, kemudian kita sudah menentukan posisi yang pas, kemudian kita juga sudah belajar memetik gitar, kemudian tangan kita sudah mulai terbiasa. Nah, itu untuk step selanjutnya, yang step 5 tadi adalah tinggal melatih memori otot tangan itu. Jadi supaya tangan kita semakin hafal dengan posisi-posisi nada dan chordnya. Jadi setelah itu akan lebih mudah untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya apa sih? Check it out. Kita next ke detik berikutnya. Nah, untuk step selanjutnya kita selangkah lebih jauh lagi, yaitu bermain lagu yang mempunyai chord mudah. Contoh chord mudah itu masih menggunakan nada dasar C, itu masih tergolong mudah, seperti mungkin ketika mimpimu begitu indah berat terwujud, ya sudahlah. Nah, mungkin bisa lagu seperti itu semoga tidak kena hak cipta. Kemudian mungkin bisa lagu-lagu lain lah, teman-teman bisa mencari lagu-lagu yang mungkin lebih mudah dan akordnya tersedia di internet cukup banyak. Itu mungkin bisa dipraktekkan dan dimainkan secara berulang-ulang. Nah, kemudian setelah kita mulai belajar lagu, kemudian sudah mulai lancar, kita bisa mulai pengembangan selanjutnya. Nah, apa sih yang lebih seru lagi? Mungkin teman-teman masih penasaran, bisa cek selanjutnya. Untuk part selanjutnya ini lebih menarik lagi, namanya melodi ya. Kita belajar melodi mungkin secara bertahap, tidak langsung kita bisa gitu, tapi ketika kita sudah mulai rutin setiap hari belajar, kemudian mengulangi hal yang sama, nanti akan terbentuk memori di otak secara permanen. Nah, ketika kita sudah mulai mengenal nada, mungkin pada taraf di mana otak kita sudah bisa menebak ini nada apa, kemudian ini nada apa, itu nanti kita sudah mulai siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu belajar melodi. Seperti C, melodinya seperti apa, mungkin bisa seperti ini. Nah, untuk belajar melodi ini memang lebih sulit, namun untuk penjariannya itu bisa kita lakukan berulang-ulang dan continue. Mungkin bisa meniru beberapa jenis lagu seperti mungkin seperti itu dan masih banyak lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menguasai melodi ini, pendengaran kita sudah semakin baik, maka tinggal belajar rutin saja setiap hari atau mungkin setiap kali ada waktu slow, bisa menyempatkan supaya sinkron antara memori otot kita dan memori otak kita menjadi lebih baik. Jadi nanti ketika sudah semuanya sudah sinkron, kita sedikit demi sedikit tidak terasa sudah menjadi seorang gitaris yang ya cukup handal. Nanti tinggal tergantung bagaimana bakat, kemudian bagaimana keseriusan kita mendalami gitar ini. Oke, mungkin segitu saja video tutorial musik yang cukup singkat ini. Mungkin barangkali ada waktu lain kali bisa kita upload lagi untuk konten yang lain. Itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.